Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. الباب التاسع tining bab nomor sanga fi kitabatil Quran panikai dalam menulis Al-Quran wa ikramil mushaf ban amul jaki mushaf. Wa ikramil mushaf ban amul jaki mushaf. Bab yang ke-9 terkait tentang kodifikasi Al-Quran. Sejarah bagaimana Al-Quran pertama kali ditulis. Kemudian tentang pentingnya kita dan wajibnya kita memuliakan mushaf. I'lam ini enggak sambian annal Qur'ana dak saungkun apa-apa Al-Quran. I'lam ini enggak sambian annal Qur'an al-aziza dak saungkun apa-apa Al-Quran al-aziz. Kana paneka bada panapa Al-Quran muallafan paneka susun muallafan paneka susun fi zamanin nabi dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alama atas barang huwa setining ma fil masahif paneka dalam banyak-banyak mushaf al-yauma semangkin. Alama atas barang huwa setining mushaf huwa tining ma fil masahif paneka dalam banyak-banyak mushaf al-yauma semangkin. Artinya Al-Quran itu susunannya di masa Rasulullah itu sudah seperti yang kita lihat sekarang. Pertama surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah ila akhiril Quran. Meskipun turunnya itu berbeda. Meskipun turunnya tidak seperti itu. Karena kalau berdasarkan turunnya Al-Quran, itu yang turun pertama surah apa? Iqra atau Al-Alaq. Jadi kalau turun Al-Quran itu tidak seperti susunannya. Tapi kalau susunan yang sekarang itu sudah sesuai dengan yang disusun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin tapeh lam yakun tak beda penapa Quran majmu'an paneka siapa kompol fi mushafin dalam setong mushaf. Lakin tetapi lam yakun tak beda penapa Al-Quran majmu'an paneka siapa kompol fi mushafin dalam setong mushaf. Bal fali kana beda penapa Al-Quran mahfudhan paneka sai hafal mahfudhan paneka sai hafal fi sudurir rijal dalam banyak-banyak dadenah orang. Fi sudurir rijal dalam banyak-banyak dadenah orang. Tetapi Al-Quran di masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Tidak seperti sekarang, tetapi Al-Quran di masa itu dihafal oleh para sahabat. Namun susunannya sudah sesuai seperti yang sekarang. Fakana maka pada tawaif pasara banyak-banyak kelompok minas sahabah dari sahabat. Fakana maka pada tawaif pasara banyak-banyak kelompok minas sahabah dari sahabat yahfazuna panika hafal pasara kapi tawaif hudakal Quran. Fakana maka pada tawaif pasara sebanyak-banyak kelompok minas sahabah dari sahabat yahfazuna panika hafal pasara kapi tawaif hudakal Quran kullahu sakapinal Quran. Wa tawaif ban banyak-banyak kelompok yahfazuna panika hafal pasara tawaif wa tawaif ban banyak-banyak kelompok yahfazuna panika hafal pasara tawaif ab'adhan daga banyak-banyak bagian minhu dari Al-Quran. Jadi ada sahabat yang hafal seluruh Al-Quran 30 juz,
ada yang hanya hafal sebagian, ada yang hanya hafal surah Al-Baqarah, ada yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, ada yang hafal macam-macam. Falamma kana, maka semasa nabadah zamanu Abi Bakrin, panapah zaman Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma kana, maka semasa nabadah zamanu Abi Bakrin, panapah zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qutila ban ipasaytah kathirun pasirasi banyak. Wa qutila ban ipasaytah kathirun pasirasi banyak min hamalatil Quran, dari banyak-banyak orang yang si hafal Al-Quran. Khafa, maka kobater pasir Abu Bakar. Khafa, maka kobater pasir Abu Bakar. Mautahum, dak kasaytan kapi hamalatul Quran. Mautahum, dak kasaytan kapi hamalatul Quran. Wa ikhtilafa man, ban pitan orang ba'dahum saya samaran kapi hamalatul Quran fihi dalam Al-Quran. Wa ikhtilafa man, ban pitan orang ba'dahum saya samaran hamalatul Quran fihi dalam Al-Quran. Nah, di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada perang yang disebut dengan perang Yamamah. Di perang itu ada sekitar 70 sahabat yang hafal Al-Quran 30 juz itu terbunuh. Ada sekitar kurang lebih berapa? 70 orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu terbunuh. Sehingga sisa sahabat yang hafal Al-Quran 30 juz itu sisa sedikit. Kalau dibiarkan begini, sementara mushaf tidak ada yang tertulis. Jadi kalau orangnya meninggal, habis Al-Qurannya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengkhawatirkan kondisi seperti itu, dan mengkhawatirkan orang-orang setelah itu nanti akan beda pendapat tentang Al-Quran. Dan ada kemungkinan terjadi kepada Al-Quran apa yang terjadi kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu terjadi perubahan, tahrif, pergantian, dibuang sangat mungkin ketika para sahabatnya sudah meninggal. Orang-orang yang hafal Al-Quran sudah meninggal. Fastasyara, maka minta musyawarah pasara Abu Bakar. Fastasyara, maka minta musyawarah pasara Abu Bakar as-sahabah, dan sahabat radhiyallahu anhum fi jam'ihi dalam makompol Al-Quran, fi jam'ihi dalam makompol Al-Quran, fi mushafin dalam setong mushaf, fi mushafin dalam setong mushaf. Fa'asyaru, maka atotu pasara kapi as-sahabah. Fa'asyaru, maka atotu pasara kapi as-sahabah bidzalika kalaban kanisa jam'ihi fi mushafin. Fakataba, maka makompol pasara, maka nulis pasara Abu Bakar. Fakataba, maka nulis pasara Abu Bakar huwa Al-Quran fi mushafin dalam setong mushaf. Nah, karena banyak sahabat yang meninggal, sebenarnya pertama kali yang mengusulkan itu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar itu adalah satu-satunya atau salah satu atau satu-satunya sahabat yang pemikirannya itu banyak sesuai dengan Al-Quran. Siapa? Sayyidina Umar. Bahkan di masa Rasulullah itu Sayyidina Umar beberapa kali usul kepada Nabi, lalu turun ayat Al-Quran sesuai dengan usulan Sayyidina Umar. Salah satunya adalah dulu di awal-awal istri Nabi itu tidak pakai hijab, dalam artian tidak tutup muka awal-awal, sehingga para sahabat itu terbiasa melihat istri Nabi. Lalu Sayyidina Umar merasa tidak enak, ini kok kayaknya tidak enak ini kalau istri Nabi wajahnya kelihatan. Akhirnya Sayyidina Umar usul kepada Nabi, gimana kalau istri-istri jenengan itu dipakai hijab biar enggak kelihatan oleh orang. Lalu turun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berhijab, dan banyak beberapa kali. Nah, salah satunya adalah ketika selesai perang Yamamah, banyak orang yang meninggal. Itu Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar agar, karena waktu itu yang jadi khalifah itu Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar usul, ini bagaimana? Saya kok khawatir. Maka Sayyidina Umar berusul agar Sayyidina Abu Bakar membentuk badan khusus untuk kodifikasi Al-Quran atau menulis Al-Quran. Tetapi di awal-awal Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mau. Apa jawaban Abu Bakar ketika pertama kali Sayyidina Umar usul?
kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasul? Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Ini saking hati-hatinya Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar, enggak, ini demi Allah ini baik, ini baik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tersentuh, akhirnya setuju dengan usulan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangkat Sayyidina Abdullah bin Zaid sebagai para penulis wahyu di masa Rasul, itu dikumpulkan untuk menjadi panitia pengumpulan Al-Quran. Lalu para katabatul wahyi, para penulis wahyu, penulis Al-Quran, mereka melakukan tugas berat tersebut. Sebenarnya itu adalah tugas yang sangat berat, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid. Kata beliau, demi Allah, tugas ini lebih berat kepada saya daripada saya harus membawa gunung, lebih berat. Kenapa? Karena mengumpulkan Al-Quran ini bukan perkataan manusia, jadi harus ekstra hati-hati. Sehingga beliau itu tidak mau memasukkan dalam Al-Quran kecuali ada dua bukti, bukti hafalan dan bukti tulisan. Jadi di masa Nabi itu, sahabat sebenarnya sudah banyak yang menulis Al-Quran. Tetapi penulisan itu tidak menjadi satu mushaf. Ada yang ditulis di pelepah kurma, di daun kurma, ada yang tulis di bebatuan, ada banyak. Tetapi itu berceceran. Misalnya ada satu sahabat punya tulisan surah Al-Baqarah saja. Ada satu sahabat punya tulisan surah ini saja. Nah, maka ketika Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan panitia, akhirnya panitia ini mencari siapa yang hafal Al-Quran, itu dicari. Bukti kalau ini Al-Quran apa? Ada catatannya, ada tulisannya. Akhirnya dimasukkan menjadi satu mushaf. Nah, itu berat. Wa ja'ala banatatiaki basar Abu Bakar hudaka mushaf fi baiti Hafsah. Itu lemah Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa itu ketika Sayyidina Abu Bakar masih hidup, mushaf itu ada di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Falamma kana, maka isamangsa nabadah fi zamani Uthman, dalam zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, wantashara banyebar al-islamu panapa Islam, wantashara banyebar al-islamu panapa Islam, khafa maka kubater Uthmanu pasal Sayyidina Uthman wuku al-ikhtilaf, dak kata menyebana perbedaan, wuku al-ikhtilaf, dak kata menyebana perbedaan, al-muaddi se anak kaki ila tarki syai'in, dak katingkal situng-situng minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Khafa maka kubater Utsman wa Sayyidina Utsman wuku al-ikhtilaf, dak kata menyebana perbedaan, al-muaddi si anak kaki ila tarki syai'in, dak katingkal situng-situng minal Qur'an, dari Al-Qur'an, awiz ziyadah atau nambahin fihi dalam Al-Quran. Fanasakho maka anukel atau anukel min dalikal majmu' dari kadisa kumpulan, min dalikal majmu' dari kadisa kumpulan alladhi inda Hafsah, setin Siti Hafsah, alladhi ajma'at simakumpul alaihi atas alladhi masahif, ajma'at simakumpul as-sahabah penapa sahabat alaihi atas alladhi masahif, dan banyak-banyak mushaf. Nah, setelah jadi di masa Sayyidina Abu Bakar sukses melakukan kodifikasi atau tadwinul Quran menjadi satu mushaf. Di masa Sayyidina Umar, nah, Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun lebih sedikit. Abu Bakar jadi khalifah berapa? 2 tahun lebih sedikit. Setelah Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak melakukan perbaikan terhadap penulisan tersebut karena Sayyidina Umar
Sayyidina Umar memang lebih 10 tahun menjadi khalifah. Tetapi Sayyidina Umar melakukan perbaikan di bagian yang lainnya. Sayyidina Umar melakukan perluasan wilayah Islam. Sayyidina Umar melakukan perbaikan administrasi negara. Sayyidina Umar melakukan pencatatan sipil. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melakukan pencatatan sipil, mencatat data-data tentara, gaji-gaji tentara, kemudian pokoknya catatan sipil itu pertama kali dilakukan oleh siapa? Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu tidak sempat melakukan perbaikan terhadap Al-Quran atau tidak melakukan perbanyakan naskah Al-Quran. Nah, ketika Sayyidina Umar wafat diganti oleh Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman ini kan tidak seperti Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Utsman, karena di masa Sayyidina Umar ini Islam semakin meluas, nyampe di penjuru seperti ini, maka bahasa Arab atau Al-Quran itu perlu nyampe kemana-mana. Maka oleh Sayyidina Utsman, satu mushaf yang di masa Sayyidina Abu Bakar itu disalin menjadi beberapa mushaf. Karena cuma satu waktu itu. Maka oleh Sayyidina Utsman disalin dengan tetap menyuruh siapa? Sayyidina Abdullah bin Zaid. Wa ba'atha biha ilal buldan, ban angutus pasara Utsman biha kalaban masahif ilal buldan daga banyak-banyak negara. Ilal buldan daga banyak-banyak negara. Lalu Sayyidina Utsman setelah menyalin menjadi beberapa naskah, per naskah itu dikirim ke beberapa daerah. Ada yang ditaruh di Madinah, ada yang ke Basrah, ke Kufah, kemana itu banyak. Agar menjadi pegangan di setiap negara. Jadi dulu di masa Sayyidina Utsman, satu negara satu mushaf, bayangkan. Betapa sulitnya menghafal Al-Quran waktu itu. Mun sampean kan sekarang gampang, satu orang satu mushaf ya. Dulu satu negara satu mushaf. Wa kana ban badah, wa amara ban nyoro pasar Utsman bi itlafi ma kalaban arasak bareng. Wa amara ban nyoro pasar Utsman bi itlafi ma kalaban arasak bareng khalafa seperti pendapat maha ada kama sahif. Lalu Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membakar mushaf yang berbeda, tulisan-tulisan yang berbeda selain yang telah ditetapkan itu dibakar agar tidak menimbulkan fitnah. Karena di masa Sayyidina Utsman itu Sayyidina Utsman menemukan beberapa perbedaan bacaan. Lalu Sayyidina Utsman menyuruh untuk menulis ulang, menyalin ulang mushaf yang peninggalan Abu Bakar itu ditulis ulang sehingga sekarang disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, penulisannya itu sudah dari Sayyidina Utsman. Misal, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kenapa taknya itu terbuka? Itu dari sana. Makanya kalau nulis mushaf itu harus hati-hati. Jangan hanya menggunakan kaidah bahasa Arab saja. Karena penulisan mushaf itu luar biasa. Banyak rahasia-rahasia di situ yang kita tidak sadar kalau hanya mengandalkan pengetahuan tentang bahasa Arab. Kan kata rahmat ada tak marbutoh, ada yang tak panjang kan? Itu kenapa berbeda? Tulisan zakat itu kenapa pakai waw? Kenapa enggak pakai alif langsung? Padahal kalau di kitab-kitab, kitab fikih misalnya atau kitab hadis, tulisan zakat itu zai, kaf, alif, ta kan? Tapi dalam Al-Qur'an kok enggak? Tapi zai, kaf, waw, lalu ta. Itu sudah dari sana, dari masa Sayyidina Utsman. Dan itu mengandung rahasia yang luar biasa. Makanya sampean kalau mau tentang itu belajarlah ilmu rasm. Jadi ada ilmu khusus namanya ilmu rasmul Quran, ilmu rasm, ilmu penulisan Al-Quran. Itu jadi ilmu tersendiri. Salah satunya misalnya sampean kalau mau mengenal mushaf lebih dalam, itu ada Al-Imam Ibnu Abi Dawud itu menulis kitab Al-Masahif. Siapa? Al-Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani menulis kitab apa? Al-Masahif. Itu kalau sampean ingin tahu secara dalam tentang mushaf, mulai sejarah, penulisan dan bagaimana
hal ihwal tentang mushaf Al-Quran, itu baca kitab apa namanya? Al-Masahif. Kalau sampean baca Al-Quran ya begitu, cuman begitu, baca, hafal, udah. Tapi kalau mau tahu lebih dalam tentang mushaf, baca kitab apa? Al-Masahif. Kayak Imam Ibn Abi Dawud. Ada juga Al-Imam Abu Amrin Ad-Dani. Kitab-kitab beliau itu tentang mushaf luar biasa. Wa kana ban bada fi'luhu panapa kalakuan Utsman hada saya panikah bittifaqin panikah kalaban kesepakatan minhu dari Utsman wa min Ali bin Abi Thalib ban dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sairis sahabah ban sakapinah para sahabat wa ghairihim radhiyallahu anhum. Jadi itu hasil musyawarah para sahabat. Wa inna ma lam yujma wa inna ma lam yajma ban saung kuna tak makompol hu daka Al-Qur'an wa inna ma lam yajma ban saung kuna tak makompol hu daka Al-Qur'an an-nabi basir nabi sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin dalam mushaf wahidin situ. Lalu kenapa Nabi kok tidak memerintahkan untuk menulis menjadi satu mushaf? Lima kana yatawaqqa, karena oleh badah yatawaqqa paneka kobater ikokobateren pada pama min ziyadatihi nyatana tambana Al-Qur'an, min ziyadatihi nyatana dari tambana Al-Qur'an wa naskhi ba'dil matlu ban anasah sebagian seibaca. Lima kana karena oleh badah yutawaqqa paneka ikokobateren panapa ma min ziyadatihi nyatana tambana Al-Qur'an wa naskhil ba'dil matlu ban anasah sebagian saya baca. Jadi alasan kenapa Nabi itu tidak menyuruh sahabat untuk menulis Al-Qur'an dalam satu mushaf. Kenapa? Karena mushaf semasa hidup Nabi itu Al-Qur'an selalu bertambah. Di masa Nabi, sebelum Nabi wafat, Al-Quran itu kan bertambah terus. Ada kejadian turun ayat, ada kejadian lagi turun lagi, ada ini turun ayat lagi. Kalau itu dipatenkan, tulis waktu itu, bagaimana kalau ternyata turun ayat lagi? Makanya Nabi itu tidak menulisnya, tidak menyuruh sahabat untuk menulisnya. Alasan yang kedua adalah khawatir ada ayat yang masih akan dimansuh. Karena ternyata ayat Al-Quran itu kan ada yang dimansuh. Bahkan tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Meskipun itu masih debatable, masih diperdebatkan oleh kalangan ulama, seperti misalnya ayat Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta tanakalam minallah wallahu azizun hakim. Itu mansuh. Meskipun masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Itu mansuh. Nah, bagaimana kalau misalnya Al-Quran sudah dipaten satu mushaf, ternyata ada yang dimansuh, kan harus ada menghapus lagi. Makanya di masa Rasulullah karena belum final, maka Rasulullah tidak memerintahkan. Walam yazal bantaking sirdalika tawaqqu panapaka disa kakobateran ila wafatihi sampai sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi wafat, kekhawatiran itu sudah hilang karena ketika Nabi wafat tidak mungkin ada tambahan ayat, tidak mungkin ada tambahan surah, tidak mungkin. Dan tidak mungkin ada ayat yang mansuh lagi. Falamma amina, maka semangsana aman, arasa aman Abu Bakrin, basira Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa sairu ashabihi ban sakarena banyak-banyak sahabat Nabi, wa sairu ashabihi ban sakarena banyak-banyak sahabat Nabi, dzalika tawaqqu ada kadisa kekobatiran. Waqtadat ban anuntut al-maslahah panabaka maslahatan. Waqtadat ban anuntut al-maslahatu panabaka maslahatan, jam'ahu da kama kompol Al-Qur'an. Waqtadat ban anuntut al-maslahatu panabaka maslahatan, jam'ahu da kama kompol Al-Qur'an, fa'alu. Maka ala kaum masyarakat fi sahab ashab hu daka jam'ahu radhiyallahu anhu. Nah, karena kekhawatiran itu sudah tidak mungkin terjadi lagi, dan memang ada kemaslahatan, ada keperluan untuk mengumpulkan Al-Quran, maka para sahabat mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Waqtalafu ban fi tafsir kafi ulama,
Wakhtalafu ban fi tabasharakapi ulama fi adadil masahif. Dalam bidang nah banyak-banyak mushaf. Wakhtalafu ban fi tabasharakapi ulama fi adadil masahif. Dalam bidang nah banyak-banyak mushaf allati ba'atha. Seangutus biha kalaban allati Utsmanu basyara sidina Utsman. Allati ba'atha sengutus biha kalaban allati Utsman basyara sidina Utsman. Namun para ulama beda pendapat. Di masa Sidina Utsman itu, penyalinan mushaf itu menjadi berapa mushaf? Itu terjadi perbedaan. Faqala maka cabu al-Imam Abu Amrin Ad-Dani, basara Imam Abu Amrin Ad-Dani. Abu Amrin Ad-Dani ini adalah ulama qiraat, ulama ahli mushaf, ahli tulisan Al-Qur'an. Intinya ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan karya beliau banyak. Ada tentang qiraat, ada qiraat yang karya beliau itu salah satu yang menjadi yang menjadi bahasanya, yang menjadi titik awal penulisan qiraah sab'ah seperti Asy-Syatibiyah dan macam-macam. Ini dari kitab siapa? Abu Amrin Ad-Dani. Termasuk ilmu rasm itu ya dari beliau. Siapa? Al-Imam Abu Amrin Ad-Dani. Apa kata beliau? Aksarul ulama, tiding paling banyak ulama. Aksarul ulama, tiding paling banyak ulama atau mayoritas ulama ala anna Utsmana panika sangkunna basara Sidina Utsman kataba panika nulis arba' nusakhin deka 4 naskah. Aksarul ulama tiding paling banyak ulama ala anna Utsman panika sangkunna basara Sidina Utsman kataba panika nulis arba' nusakhin deka 4 banyak naskah. Kata Al-Imam Abu Amrin Ad-Dani bahwa mayoritas ulama itu berpendapat bahwa mushaf yang disalin oleh Sayyidina Utsman itu ada 4 mushaf. Faba'asa maka ngutus Sayyidina Utsman. Faba'asa maka ngutus Sayyidina Utsman ilal Basrah. Da ka Basrah. Faba'asa maka ngutus Sayyidina Utsman ilal Basrah da ka Basrah. Ihdahunna da ka salah setengah arba. Satu di antaranya dikirim ke Basrah. Wa ilal Kufah benda ke Kufah ukhra selain. Wa ila Syam benda ke Syam ukhra selain. Wahtabasa badanahan basara Utsman indahu setin Utsman ukhra dak ke selain. Jadi 4 mushaf hasil salinan di masa Sayyidina Utsman, satu dikirim ke Basrah, satu ke Kufah, satu ke Syam, satu di Madinah. Bayangkan Madinah yang seluas itu hanya ada 1 mushaf. Bayangkan, di rumah gini kan. Sekarang sampean kalau pergi ke Masjidil Nabawi, pergi ke Masjidil Makkah, itu satu masjid lebih dari 1 juta mushaf sekarang. Jutaan mushaf sekarang. Karena orang-orang yang umroh, orang yang haji itu nyampe ke sana banyak yang membeli mushaf lalu diwakafkan di masjid. Jadi setiap hari tambahannya itu ribuan mushaf orang wakaf. Wa qala Abu Hatim As-Sijistani, benar Abu Hatim As-Sijistani. Kata penulis Utsman wa Pesir Utsman sab'ata masahif, dah kabetok banyak-banyak mushaf. Menurut Abu Hatim As-Sijistani, itu semuanya berjumlah 7. Sab'ata masahif dah kabetok banyak-banyak mushaf. Ba'atha angutus Pesir Utsman wahidan dah kasitung ila Makkah dah ke Makkah. Satu ditaruh di Makkah. Wa akhar benda ke selain ila Syam dak ke Syam. Benda ke selain ila Yaman dak ke Yaman. Wa akhar benda ke selain ila Bahrain dak ke Bahrain. Wa akhar benda ke selain ila Basrah dak ke Basrah. Wa akhar benda ke lain ila Kufah dak ke Kufah. Wa habasa ban anahan basara Utsman. Wa habasa ban anahan basara Utsman bil Madinah nang i Madinah wahidan dak ke situ. Satu ditaruh di Madinah. Dan
tulisan mushaf di masa Sayyidina Utsman sampai sekarang itu masih ada. Masih ada. Ada di mana? Di Makkah itu ada museum mushaf, ada museumnya. Hada tinimkan nikah mukhtasaruma panikar yang kesenafarang. Hada wa hada bantining panikah mukhtasaruma panikar yang kesenafarang yata'allaq sia hubungan panapama bi awwali jam'il mushaf kalaban lukeluna pengumpulan mushaf. Wa fihi ban panikah dalam jam'ul mushaf wa fihi ban panikah dalam jam'ul mushaf ahadits tining banyak-banyak hadis kathiratun sebanyak fi sahih dalam kitab sahih. Nah, tentang ini banyak hadis akasan yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang hadis-hadisnya sahih semua yang bercerita tentang bagaimana awal-awal penulisan Al-Qur'an. Wa fil mushaf ban panika dalam mushaf salasu lughatin tining telok banyak-banyak bahasa. Wa fil mushaf ban panika dalam mushaf salasu lughatin tining telok banyak-banyak bahasa. Pengucapan mushaf itu adalah 3 cara. Dhammul mim, situng dhammul mim wa kasruha ban kasrana mim wa fathuha ban fathana mim. Jadi boleh dibaca mushaf, mishaf, mashaf. Itu boleh. Napa? Mushaf, mishaf, mashaf. Fadhammu maka tining dhamma wal kasr ban kasra masyhuratani panikasi masyhur kedua. Cuman yang masyhur ada 2 apa? Dhammah dan kasrah, mushaf dan mishaf. Jadi kalau sampean nyebutnya dengan mishaf itu tidak salah. Mashaf tidak salah. Wal fathu bantining fathah. Dakara panika nyebut hadaka fathu Abu Ja'far An-Nahas. Bahasa Abu Ja'far An-Nahas wa ghairuhu ban laina An-Nahas. Faslun. Panika situng fasal. Ittafaqa sepakat al-ulama masyarah banyak-banyak ulama ala istihbabi kitabatil masahif. Atas anjuran nulis mushaf. Ittafaqa sepakat al-ulama masyarakat banyak-banyak ulama ala istihbabi kitabatil masahif atas anjuran nulis banyak-banyak mushaf. Jadi semua ulama sepakat bahwa menulis Al-Qur'an menjadi satu mushaf itu dianjurkan. Jadi apa yang dilakukan oleh penerbit-penerbit di seluruh dunia yang menulis mushaf itu hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Oleh wa tahsinu kitabatiha ban mabagus tulisna masahif. Wa tahsin kitabatiha ban mabagus tulisna masahif. Juga memperindah tulisan mushaf itu bagian dari kesunahan yang disepakati para ulama. Wa tabyiniha ban majlas masahif wa tabyiniha ban majlas masahif wa idahiha tegese majelas masahif wa tahqiqil khatti ban mapender tulisan duna masyaqqah tak kalaban masyaqqah wa ta'liqihi ban tak kalaban ta'liq. Jadi menulis mushaf tulislah seindah mungkin. Nah, itu dianjurkan oleh para ulama. Qala al ulama ada mubasyarah banyak-banyak ulama. Wa yustahabu ban sunataki naqtul mushaf. Panapa ati-itiin mushaf. Wa syakluhu ban ngarkaten mushaf. Wa yustahabu ban sunataki naqtul mushaf. Panapa ati-itiin mushaf wa syakluhu ban ngarkaten mushaf. Fa innahu karena sangkun apa naqtul mushaf wa syakluhu siyanatun paneka ajaga siyanatun paneka ajaga minal lahni dari kalero minal lahni dari kalero fihi dalam mushaf wa tashif ban kalero. Jadi sunnah ibri titik. Nah, titik dan syakl itu terjadi di belakangan. Di masa Sayyidina Utsman belum ada titik dan syakl.
Itu terjadi belakangan dan semuanya dengan proses. Maka mushaf yang ada di masa Sayyidina Utsman itu belum ada titiknya, belum ada harakatnya. Jadi hanya tulisan begini saja. Saya yakin kalau kita hidup di masa itu tidak bisa baca. Oh, sekarang ada harakatnya saja sulit dibaca. Ada titiknya aja kita sekarang kesulitan. Di masa itu hanya tulisan, tanpa ada syakal, tanpa ada nuqtah. Lalu yang memiliki peran ada Al-Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, itu punya peran juga. Ada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu juga punya peran juga. Jadi ulama-ulama setelahnya itu punya peran banyak dalam nuqtah dan syakal. Bahkan nuqtah sendiri itu ada perbedaan tentang nuqtah. Tentang nuqtah ada perbedaan. Coba saya tanya ke sampean. Huruf fa itu naqtohnya berapa? Huruf fa naqtohnya berapa? Satu di mana? Di atas. Benar. Huruf fa naqtohnya satu di atas. Kalau qaf naqtohnya dua di atas. Ini yang masyhur. Di belahan negara sana, yaitu di Maroko, itu beda naqtoh. Kalau fa naqtohnya satu di atas, kalau qaf naqtohnya satu di samping. Ya. Di Maroko sana, di Maroko memang enggak semuanya, sebagian di Maroko itu masih ada sekarang yang cara penulisan naqtohnya berbeda. Kalau fa satu di atas, kalau qaf satu di samping. Titik ini samping. Lalu mushaf tersebut pernah tersebar di Indonesia di media. Lalu orang-orang Indonesia yang tidak paham tentang ilmu rasam mengatakan, wah ini perubahan Al-Quran ini. Dia tidak paham ilmu rasam. Makanya kalau tidak paham ilmu rasam, jangan sok tahu mengomentari tentang penulisan Al-Quran. Itu ada ilmunya. Ilmu apa namanya? Ilmu rasam. Kalau ilmu qiraat tahu. Oning ilmu qiraat. Qiraat sab'ah oning. Ya meskipun tidak menguasai tapi tahu kalau ada ilmu qiraat sab'ah. Bisa dibaca maliki, dibaca maliki misalnya. Dan semacamnya. Tapi selain ilmu itu ada juga ilmu rasam yang orang-orang Al-Quran harus tahu. Jadi selain ilmu qiraat sab'ah, jadi Al-Quran itu banyak ilmu. Ada cara membaca, ilmu tilawah ada, lagu ini ada. Ada ilmu qiraat sab'ahnya, ada ilmu penulisannya rasam dan macam-macam. Wa amma karahatu sya'bi ban ana pontining tak kasokan Imam Asy-Sya'bi wan Nakhai ban Imam An-Nakhai an-nuqat dak kebanyak-banyak titik. An-nuqat dak kebanyak-banyak titik. Ada ulama yang enggak suka terhadap nuqtah siapa? Al-Imam Asy-Sya'bi dan Imam An-Nakhai. Dua-duanya ini adalah ulama salaf. Ini senior dari Imam Syafi'i, sezaman tapi lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Ini enggak mau. Fa inna ma kariha, maka saungkuna beci masyarakat duna Sya'bi wan Nakhai hu daka an-nuqat fi dzaka zaman fi dzalika zaman dalam keadaan zaman. Kenapa mereka mata kasokan? Khaufan karena kobater minat taghyir dari perubahan fihi dalam mushaf. Jadi Imam Sya'bi tak kasokan takut ada perubahan. Fa sengku qaf, ta sengku sa sengku ba sengku ya sengku non, takut ke gini kah? Makanya beliau tidak mau. Waqat aminah ban ungkungku aman dalika panapaka desa tagayyur al-yaum ya semakin falaman maka tak ada panapa larangan. Ternyata sekarang itu sudah tidak berlaku, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada larangan untuk memberikan nuqtah dan syakal. Bahkan kalau sekarang bisa wajib, mun mungkin bisa wajib abri nuqtah dan syakal.
Kenapa? Takut bulan semacam mungkin kecerdasannya jauh di bawah orang-orang zaman waktu itu. Jadi kan makin pada titin ke kelero kadang. Bahasa pada titik. Maka mun makin untuk zaman sekarang itu memberikan nuktoh dan syakal harkat kepada Al-Quran itu bisa menjadi wajib. Apalagi yang akan membaca adalah orang-orang awam dan bukan orang Arab. Maka memberikan nuktoh itu wajib sekarang. Syakal itu wajib sekarang. Bukan yustahabu lagi. Ini yustahabu dulu. Orang-orang di masa Imam Nawawi dan orang-orang masih berbahasa Arab semua dulu. Nah sekarang kita orang awam, bukan orang yang berbahasa Arab, kalau tidak diberi syakal dan nuktoh. Ku tak pas keltong kele sambian, beri tulisan India. Ibu jadi orang mereka nak. Bertulisan Arab, ada titin ada naktona. Pada ban saya beri tulisan India. Apa mereka nak? Tak baca, tak bisa baca. Maka untuk sekarang itu jadi wajib. Wala yumtana bentang oleh ilarang penapa naqtul mushaf min dzalika likaunihi karena badana naqtul mushaf muhdatsan pandai anyar. Memberikan titik dan syakal itu juga tidak bisa dilarang karena itu hal baru, tidak. Oh ini tidak ada di masa Nabi, tidak bisa. Kenapa? Fa innahu karena sangkun napa-napa naqtul mushaf minal muhdatsati paneka dari banyak-banyak barang anyar, minal muhdatsati paneka dari banyak-banyak barang anyar, al hasanah sebagus, al hasanah sebagus. Falam yum tanah maka tak ejek ke panaktul mushaf minhu dari naqtul mushaf kana dhairihi falam yum tanah maka tak ejek ke panapa mushaf minhu dari naqtil mushaf kana dhairihi akatia banyak-banyak perpentingna naqtul mushaf. Pada bahasa lain mislu tasnifil ilmi akatia ngarang ilmu, penyusunan ilmu. Orang yang nulis ilmu haram nabantan, wajib. Kitab tafsir ditulis, padahal kitab tafsir itu tidak ada di masa Nabi. Kitab tajwid tidak ada di masa Nabi. Kitab fikih, usul fiqh, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu tarikh itu tidak ada di masa Nabi. Tapi sekarang kok ada? Apakah itu bid'ah? Tidak. Itu adalah bid'ah yang baik, bahkan bid'ah yang wajib, termasuk penulisan Al-Quran, wabina'ul madaris ben abangun banyak-banyak madrasah, waribatat ben banyak-banyak ribat itu seperti pondok pesantren, wa ghairi dzalik. Faslun banakastung fasal. La tajuzu tak oleh kitabatul Qur'ani panapa nulis Al-Quran. La tajuzu tak oleh kitabatul Qur'ani panapa nulis Al-Quran. Bisyai'in kalaban situng-situng najisin senajis. Haram hukumnya menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Contoh ngakui kemi misalnya. Sampean misalnya kemi nengra-ara banyak kemina ngemang. Lalu sampean terinspirasi nulis Al-Quran, baik galak. Nang bedih. Haram hukum. Atau ngakui dere misalnya. Atau ngakui jalatong, haram. Haram. Wa tukrahu bani makruaki kitabatuhu panapa nulis Al-Quran alal judran atas banyak-banyak tembok. Indana mungku qaula saja. Dan makruh hukumnya menulis apa? Menulis Al-Quran di tembok. Nah, tembok usah hiasan-hiasan. Seperti kita pernah jelaskan kemarin, itu makruh. Makruh, tapi tidak haram. Kenapa makruh? Karena itu khawatir itu akan membawa Al-Quran pada posisi yang kurang terhormat. Itu saja. Wa fihi ban paneka dalam kitabatu alal judran mazhabu Atha tining mazhab Imam Atha alladhi qaddamna.
Wa qad qaddamna ban ongkongku maka dak tulis saja annahu dak saungkuna Al-Qur'an idza kutiba. Panikan kana itu les penapa Al-Qur'an alal at'imah atas deeren fala ba'sa maka tadak penapa kacubaan yakliha kalaban ngakan at'imah. Idza kutiba kana itu les penapa Al-Qur'an alal at'imah atas banyak-banyak deeren fala ba'sa maka tadak penapa kacubaan biakliha kalaban ngakan at'imah. Dan tidak masalah Al-Quran ditulis di makanan lalu kita makan. Misal ada kue ulang tahun MDQ misalnya. MDQ mengadakan ulang tahun yang kesekian. Coba tahun berapa tahfidz Al-Quran di Banyuanyar didirikan? Bersuning. Ada siapa? Sekitar tahun 93. Sekitar tahun 9 kalau apa sangat telok pokon kurang lebih itu antara sangat telok sangat empat sangat gini kan itu didirikan apa tahfidz Al-Quran di Banyuanyar. Lalu kita ingin mengadakan mana milad yang kesekian, bikin kue dan di kuenya ditulis apa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Setelah itu dimakan bersama, itu tidak masalah. Wa annahu bansang kuna Al-Qur'an idza kutiba. Panekan itu les panapa Al-Qur'an ala khoshabah atas kajuh ukiran kajuh kuriha makai makraki. Kuriha makai makraki ihraquha panapa nguber khoshabah. Wa annahu bansang kuna panapa Al-Qur'an idza kutiba. Panekan itu les panapa Al-Quran ala khosyabatin atas kajuh kuriha makai makraki ihraquha panapa ngoper khosyabah. Dan kalau itu ditulis di kayu okeran maka makroho kemah ngoper. Bada saya tanyakin lah ya terus. Bada sabun. Faslun ajma'al muslimun ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi kan toh wallahu a'lam.